Saat ini saya ingin membahas kurang lebih ada dua materi besarnya yang terkait dengan dokumentasi keperawatan, yaitu terkait dengan dokumentasi pengkajian dan dokumentasi diagnosa keperawatan itu seperti apa. Untuk yang pertama, kita akan bahas dulu terkait dengan pengertian dari dokumentasi pengkajian. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Better Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom. Dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, pengertian dari dokumentasi pengkajian. Dokumentasi pengkajian keperawatan merupakan catatan hasil pengkajian yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dari pasien, membuat data dasar tentang pasien, dan membuat catatan tentang respon kesehatan pasien. Jadi ada 3 ya dari dokumentasi pengkajian keperawatan ini, yaitu mengumpulkan informasi, membuat data dasar, dan membuat catatan tentang respon kesehatan daripada pasien. Kemudian, pengkajian yang komprehensif atau menyeluruh, sistematis yang logis, akan mengarah dan mendukung pada identifikasi masalah-masalah pasien. Masalah-masalah ini dengan menggunakan data pengkajian sebagai dasar formulasi yang dinyatakan sebagai diagnosa keperawatan. Jadi, pertama itu yang kita lakukan adalah mengumpulkan informasi, kemudian membuat data, kemudian membuat catatan, kemudian dari hasil ini kita bisa menentukan identifikasi kira-kira masalah pasien apa yang akan kita tangani. Kemudian dari ini kita bisa membuat yang namanya diagnosa keperawatan. Sudah jelas ya, kita lanjut. Tujuan. Metode dokumentasi dalam pengkajian keperawatan bertujuan untuk yang pertama, mengumpulkan, mengorganisir, dan mencatat data yang menjelaskan respon manusia yang mempengaruhi pola-pola kesehatan pasien. Sudah jelas ya? Hasil dokumentasi pengkajian akan menjadi dasar penulisan rencana asuhan keperawatan. Kemudian, memberikan keyakinan tentang informasi dasar tentang kesehatan pasien untuk dijadikan referensi status kesehatannya saat ini atau yang sudah lalu. Kemudian yang keempat, memberikan data yang cukup untuk menentukan strategi keperawatan
yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi sudah jelas ya, ini adalah tujuan dari metode dokumentasi dalam pengkajian keperawatan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis dari dokumentasi pengkajian. Dalam melaksanakan dokumentasi pada tahap pengkajian, perlu diketahui bahwa jenis dokumentasi meliputi ada 3 ya, yaitu pengkajian awal atau initial assessment, pengkajian lanjutan atau ongoing assessment, dan pengkajian ulang atau reassessment. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu terkait dengan pengkajian awal. Dokumentasi yang dibuat ketika pasien pertama kali masuk rumah sakit, data yang dikaji pada pasien berupa data awal yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Jadi sudah jelas ya, pada pengkajian awal ini bisa saja kita mengkaji terkait dengan identitas diri daripada pasien, ataupun kita kaji tentang keluhannya, kemudian pola hidupnya, pola makannya bagaimana, riwayatnya bagaimana, itu semua kita kaji pada pengkajian awal ini. Kemudian yang berikut, dokumentasi pengkajian lanjutan. Artinya, data pada dokumentasi ini merupakan pengembangan dasar yang dilakukan untuk melengkapi pengkajian awal dengan tujuan semua data menjadi lengkap, sehingga mendukung informasi tentang permasalahan kesehatan pasien. Pengkajian ini dimaksudkan dalam catatan perkembangan terintegrasi pasien atau pada lembaran data penunjang. Ya sudah jelas ya, kalau lembaran data penunjang berarti data-data yang penunjang yang perlu untuk ditambahkan dari pengkajian awal kita, sehingga memperkuat daripada uh, sehingga memperkuat data untuk kita membuat asuhan keperawatan. Berikut yaitu dokumentasi pengkajian ulang atau reassessment. Dokumentasi ini merupakan pencatatan terhadap hasil pengkajian yang didapat dari informasi selama evaluasi. Perawat mengevaluasi kemajuan data terhadap pasien yang sudah ditentukan. Jadi pengkajian ulang ini kita lakukan untuk mengevaluasi kira-kira data yang kita kumpulkan ini sudah cukup atau masih ada lagi yang kurang. Jadi sudah jelas ya, ada 3 jenis dokumentasi, yaitu pengkajian awal, pengkajian lanjutan, dan pengkajian ulang. Berikut kita akan bahas tentang jenis data pada pengkajian. Dalam pengkajian keperawatan terdapat jenis data yang diperoleh, yaitu data subjektif dan data objektif. Saya rasa teman-teman semua pasti sudah menjadi makanan hari-hari ya terkait dengan dokumentasi pengkajian ini, tapi di sini saya hanya ingin mengulang-ulang saja kepada teman-teman. Yaitu yang pertama, data subjektif. Data subjektif diperoleh dari hasil pengkajian terhadap pasien dengan teknik wawancara, keluarga, konsultan, dan tenaga kesehatan lainnya, serta riwayat perawatan. Data ini berupa keluhan atau persepsi subjektif pasien terhadap status kesehatannya. Kemudian data objektif. Informasi data objektif diperoleh dari hasil observasi, pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang, dan hasil laboratorium. Kemudian, fokus dari pengkajian data objektif berupa status kesehatan, pola coping, fungsi status respon pasien terhadap terapi, risiko untuk masalah potensial, dukungan terhadap pasien. Kemudian, karakteristik data yang diperoleh dari hasil pengkajian seharusnya memiliki karakteristik yang lengkap, akurat, nyata, dan relevan. Data yang lengkap mampu mengidentifikasi semua masalah keperawatan yang ada pada pasien. Jadi sudah jelas ya, terkait dengan data subjektif berarti apa yang semua yang kita dengar dari pasien, baik itu dari pasien maupun dari keluarganya juga. Sedangkan kalau data objektif berarti semua apa yang kita lihat, baik itu dari kondisi pasien pada saat kita pengkajian fisik maupun dari data-data penunjang. Jadi sudah jelas ya, kalau data subjektif berarti apa yang kita dengar, kalau data yang objektif berarti apa yang kita lihat. Supaya lebih mudah aja ya, begitu mengertinya. Kita lanjut, terkait metode memperoleh data. Untuk memperoleh data pada tahap pengkajian, mode yang dapat digunakan perawat adalah yang pertama, komunikasi efektif. Penjelasannya, komunikasi dalam pengkajian keperawatan lebih dikenal dengan komunikasi terapeutik atau yang sudah kita bahas kemarin ya, yang merupakan upaya mengajak pasien dan keluarga untuk bertukar pikiran dan perasaan. Untuk dapat memperoleh data yang akurat, perawat perlu menjadi pendengar aktif terhadap keluhan pasien. Adapun unsur yang menjadi pendengar yang aktif adalah dengan mengurangi hambatan dalam berkomunikasi, memperhatikan keluhan yang disampaikan oleh pasien dan menghubungkannya dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Mendengar dengan penuh perhatian apa yang dikeluhkan pasien, memberikan kesempatan pasien untuk menyelesaikan pembicaraan, bersikap empati, dan
interupsi, berikan perhatian penuh pada saat bicara dengan pasien. Data yang lengkap, kemudian data yang lengkap memerlukan upaya pengkajian yang fokus dan lebih komprehensif. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar data yang diperoleh menjadi data yang baik adalah menjaga kerahasiaan pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan wawancara, pertahankan kontak mata, serta mengusahakan agar saat pengkajian tidak tergesa-gesa. Jadi kalau kita perhatikan, maksud daripada bacaan ini sebenarnya hanya berfokus pada komunikasi terapeutik. Kalau kita ingat kemarin ada 4 fase dari komunikasi terapeutik, yaitu fase pra-interaksi, pra-orientasi, di mana kita sebagai perawat itu menyiapkan diri dan menilai kemampuan diri kita. Kemudian masuk pada tahap orientasi, di mana kita langkah awal yang kita lakukan adalah bina hubungan saling percaya, kemudian kita memberikan salam, kita evaluasi, kemudian kita validasi lagi keluhan pasien, dan juga di sana kita bisa kontrak waktu untuk bisa mau bicara dengan pasien ini di mana. Nah, kemudian kita yang ketiga itu fase kerja, di mana kemudian kita menyelesaikan masalah yang telah kita dapat di fase orientasi, dan pada fase evaluasi, di mana kita mengevaluasi kembali apa yang sedang kita lakukan, dan kita membuat rencana untuk kegiatan lanjutan, serta kontrak untuk waktu yang akan datang. Jadi demikianlah terkait dengan komunikasi efektif atau komunikasi terapeutik. Kita lanjut lagi ya. Untuk yang berikut, yang kedua, yaitu terkait dengan observasi. Observasi merupakan tahap kedua dari pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, perawat mengamati perilaku dan melakukan observasi perkembangan kondisi kesehatan pasien. Kegiatan observasi meliputi melihat, mendengar, meliputi melihat, kemudian kita mencium bau apa yang keluar dari pasien, kemudian kita mendengar, kemudian kita memiliki perasaan apa yang kepada pasien, dan kita bisa merasakan apa yang dirasakan di dalam pasien. Kemudian kegiatan tersebut mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian untuk pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan wawancara. Yang menjadi fokus perawat pada pemeriksaan ini adalah kemampuan fungsional pasien. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, otomatis kita akan kaji terkait dengan kemampuan fungsional pasien. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menentukan status kesehatan pasien, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan. Jadi sudah jelas ya, kalau bagian observasi berarti kita melihat, kita mencium, kita dengar, kita rasakan apa yang pasien rasakan, kemudian apa yang kita rasakan daripada pasien. Kemudian untuk kemampuan yang pemeriksaan fisik berarti kita uh, melakukan pengkajian fisik, baik itu terkait dengan pola kebiasaannya, pola kebersihan diri, pola makan, minum, istirahat, sosial, spiritual, aktivitas dan latihan. Kemudian kita ada juga pemeriksaan fisik secara umum, baik itu terkait dengan tanda-tanda vitalnya, kemudian sistem penglihatan, bicara, pendengaran. Jadi semua bagian itu masuk pada bagian pemeriksaan fisik ya. Kita lanjut lagi terkait dengan pengertian diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual dan potensial. Diagnosa keperawatan merupakan dasar dalam penyusunan rencana tindakan keperawatan. Jadi sudah jelas ya, di sini sudah memberikan clue bahwa ada 2 jenis diagnosa keperawatan, yaitu diagnosa aktual dan diagnosa potensial. Nanti kita bahas lagi lebih lengkap pada slide-slide berikut. Kemudian, diagnosa keperawatan sejalan dengan diagnosa medis, sebab dalam mengumpulkan data-data saat melakukan pengkajian keperawatan yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa keperawatan ditinjau dari keadaan penyakit dalam diagnosis. Jadi untuk diagnosa medis dan diagnosa keperawatan ini saling berkaitan. Apabila perawat menegakkan diagnosa keperawatan, maka dokter menegakkan diagnosa medis. Sudah jelas ya? Tabel di bawah ini menunjukkan perbedaan antara diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk diagnosa medis, fokusnya itu pada faktor-faktor pengobatan penyakit pasien. Sedangkan untuk kita itu fokusnya pada reaksi atau respon klien terhadap tindakan keperawatan atau tindakan medis lainnya. Kemudian yang kedua, orientasi. Kalau pada diagnosa medis, orientasinya pada keadaan patologis, sedangkan kalau kita tuh orientasinya pada kebutuhan dasar individu. Kemudian
untuk diagnosa medis cenderung tetap mulai dari sakit sampai sembuh, sedangkan kalau diagnosa keperawatan berubah sesuai dengan perubahan respon klien. Itulah sebabnya kenapa satu pasien bisa banyak sekali diagnosa keperawatan. Kemudian yang keempat, mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan kepada perawat, yang ini mengarah pada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan dan evaluasinya. Jadi ini adalah perbedaan ya antara diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Kita lanjut ya. Kemudian, tujuan dari dokumentasi diagnosa keperawatan. Tujuan dokumentasi diagnosa keperawatan adalah yang pertama, menyampaikan masalah klien dalam istilah yang dapat dimengerti semua perawat. Kemudian, mengenali masalah-masalah utama klien pada saat pengkajian. Yang ketiga, mengetahui perkembangan keperawatan. Yang keempat, mengetahui masalah di mana dan respon klien terhadap status kesehatan atau penyakit. Yang kelima, mengetahui faktor-faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah atau juga etiologinya apa saja. Yang berikut tujuan yang keenam yaitu menilai kemampuan klien untuk mencegah atau menyelesaikan masalah. Kemudian, metode dokumentasi diagnosa keperawatan. Metode yang pertama, yaitu kita tuliskan masalah atau problem pasien atau perubahan status kesehatan pasien. Kemudian, masalah yang dialami pasien didahului adanya penyebab dan kedua dihubungkan dengan kata sehubungan, sehubungan dengan atau berhubungan dengan. Itu nanti lebih jelasnya kita bahas pada slide selanjutnya. Setelah masalah problem dan penyebab etiologi, kemudian diikuti dengan tanda dan gejala atau simptom yang dihubungkan dengan kata ditandai dengan. Tulis istilah atau kata-kata yang umum digunakan, kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang tidak memvonis. Jadi kalau contoh cepatnya itu adalah untuk diagnosa keperawatan itu biasanya masalahnya apa, kemudian berhubungan dengan apa, kemudian ditandai dengan apa. Itu adalah model untuk penulisan diagnosa keperawatan yang terbaru ini ya. Lanjut, terkait dengan diagnosa keperawatan. Nah, pengertian dari diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah, kesehatan, atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung aktual maupun yang potensial. Diagnosa keperawatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi respon klien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, di sini kita lihat untuk yang di sini kalau kita lihat, untuk yang terbaru sekarang ini nih, kita sudah untuk kategori daripada keperawatan ini kita sudah menggunakan yang namanya ini, ICNP atau International Classification for Nurse Practice. Itu yang saat ini digunakan ya, di buku-buku yang SDKI yang terbaru juga mereka sekarang menggunakan standar-standar yang ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk kategori diagnosa keperawatan itu sudah terbagi atas 5 kategori utama. Nah, sudah terbagi atas 5 kategori utama. Kategori yang pertama, maaf, sudah terbagi atas 5 kategori utama ya. Kategori yang pertama yaitu kategori fisiologi, yang kedua adalah psikologi, perilaku, rasional, dan lingkungan. Jadi ini adalah 5 kategori utama dari diagnosa keperawatan. Kemudian nanti ada subkategorinya juga. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, untuk subkategorinya, yaitu yang pertama, untuk fisiologi, ada termasuk bagian daripada respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori, dan reproduksi dan seksualitas, itu semua masuk pada kategori fisiologi. Sedangkan untuk kategori psikologi itu berhubungan dengan nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan, dan keamanan. Untuk perilaku berhubungan dengan kebersihan diri dan penyuluhan serta pembelajaran. Kemudian untuk relasionalnya berhubungan dengan interaksi sosial dan lingkungan berhubungan dengan keamanan dan proteksi. Jadi untuk sekarang diagnosa keperawatan itu hanya terbagi dalam 5 kategori besar dengan subkategori yang mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri saja ya di materi yang nanti akan saya kirimkan juga. Kita lanjut. Jenis diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan menjadi 2 jenis, yaitu diagnosa negatif dan diagnosa positif. Diagnosa negatif adalah menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sakit atau berisiko mengalami sakit sehingga penegakan diagnosis akan mengarahkan pemberian intervensi yang bersifat penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Diagnosis ini terdiri dari diagnosis aktual dan diagnosis resiko. Kemudian yang kedua, ada diagnosis positif.
menunjukkan bahwa klien dalam kondisi sehat dan dapat mencapai kondisi yang lebih sehat atau optimal. Diagnosis ini juga disebut dengan istilah diagnosis promosi kesehatan. Ya, jadi kalau kita lihat secara ringkasnya itu diagnosis daripada keperawatan ini terbagi atas dua bagian besar, yaitu ada diagnosis keperawatan yang bersifat negatif dan positif. Untuk yang negatif juga dibagi menjadi dua, yaitu yang aktual dan yang resiko. Kemudian untuk yang positif terbagi menjadi satu saja, yaitu ada promosi kesehatan. Jadi sekarang ini ada 3 jenis diagnosis, yaitu diagnosis keperawatan aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Sudah jelas ya? Berikut pencerahan lengkap mengenai macam-macam diagnosis tersebut. Yang pertama, diagnosis aktual. Maaf, sebentar ya. Nah, diagnosis aktual. Diagnosis ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien mengalami masalah kesehatan. Tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan divalidasi pada klien secara langsung. Jadi untuk yang diagnosis aktual ini, kata kuncinya itu adalah di sini, yaitu terdapatnya tanda atau gejala mayor dan minor yang ditemukan pada saat kita pengkajian pasien atau divalidasi langsung secara langsung kepada pasien. Jadi itu yang termasuk dalam diagnosis aktual. Kemudian untuk diagnosis risiko, diagnosis ini menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Jadi masih risiko ya. Dalam penegakan diagnosis ini tidak akan ditemukan tanda atau gejala mayor ataupun minor pada pasien. Namun, klien akan memiliki faktor risiko terkait masalah kesehatan yang mungkin akan dialaminya di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, diagnosis promosi kesehatan, yaitu diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatan ke tingkat yang lebih baik atau yang optimal. Jadi, ada 3 jenis diagnosis ini, yaitu diagnosis aktual, yang dimana ada lengkap tanda dan gejala mayornya. Kemudian untuk yang diagnosis risiko ini tidak ada tanda dan gejala mayornya atau minornya pada klien, sedangkan yang diagnosis promosi itu terkaitan dengan edukasi kesehatan. Nah, untuk contoh daripada diagnosis aktual dan diagnosis risiko, kalau teman-teman memiliki buku yang standar intervensi dan keperawatan Indonesia atau SIKI, di situ teman-teman bisa lihat dan dipaparkan dengan jelas di situ. Untuk contohnya, saya mengangkat diagnosa itu terkait dengan penurunan curah jantung. Yang dinamakan dengan diagnosa aktual adalah ketika dia punya tanda dan gejala mayor ini, kita bisa lihat itu di pasien. Nah, tanda dan gejala mayornya, contohnya ini, penurunan curah jantung, definisinya ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Penyebabnya bisa berupa perubahan irama jantung, frekuensi jantung, kontraktilitis, preload, dan afterload. Kemudian untuk gejala dan tanda mayornya, seperti perubahan irama jantung atau palpitasi, perubahan preload lelah, perubahan afterload yaitu dyspnea, kemudian perubahan kontraktilitas yaitu ada proximal noctural dyspnea, kemudian ada ortopia dan batuk. Sedangkan untuk tanda mayor objektifnya yang bisa kita lihat itu biasanya itu di gambaran EKG-nya itu adalah ada aritmia, kemudian nadinya itu bisa cepat maupun lambat, perubahan preload-nya dan lain-lainnya teman-teman bisa baca ya. Jadi di sini saya hanya ingin mencontohkan bahwa kalau bisa itu dikatakan sebagai diagnosa yang aktual, berarti tanda dan gejala mayornya ini harus ada dan kita lihat pada pasien. Kalau tidak ada berarti dia akan masuk pada yang berisiko. Lanjut. Nah, ini kalau contoh yang risiko, diagnosanya menjadi ini. Risiko penurunan curah jantung tetapi tidak ada tanda dan gejala mayornya. Seperti subjektif dan objektif ini dia tidak ada. Yang ada hanya faktor risikonya, kemungkinan masalah ini akan terjadi pada pasien. Jadi sudah jelas ya, kalau diagnosis aktual berarti ada tanda dan gejala mayor pada pasien, baik subjektif dan objektif. Sedangkan kalau diagnosis risiko, berarti klien berisiko nanti akan mengalaminya. Tidak ada pun ditemukan tanda dan gejala mayor, baik itu secara subjektif maupun secara objektif. Di sini teman-teman bisa paham ya, terkait dengan diagnosa aktual dan diagnosa risiko. Kita lanjut.
Komponen diagnosis keperawatan. Yang pertama, masalah atau problem. Label diagnosis keperawatan yang menggambarkan inti dari respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnosis. Yang ini ya, deskriptornya, kemudian fokus diagnosisnya. Deskriptor merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana suatu fokus diagnosis itu terjadi. Jadi contohnya, untuk bersihan jalan napas itu otomatis hubungannya itu dengan yang tidak efektif. Kalau ada gangguan, hubungannya contohnya seperti pertukaran gas. Kemudian untuk penurunan, contohnya hubungannya adalah penurunan curah jantung, dan intoleransi hubungannya dengan aktivitas. Untuk defisit, biasanya itu hubungannya dengan pengetahuan. Lebih diperjelas lagi pada fokus diagnosisnya. Kemudian lanjut, yang kedua, indikator diagnostik. Indikator diagnostik terdiri dari penyebab, tanda gejala, dan faktor risiko. Penyebab atau etiologi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Tanda dan gejala merupakan data objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan objektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik juga, laboratorium, dan prosedur diagnosis. Sedangkan gejala data objektif yang diperoleh dari hasil anamnesis. Jadi sudah jelas ya, di sini juga dimaksudkan dengan adanya tanda dan gejala yang mayor dan minor. Kemudian untuk faktor risiko merupakan kondisi atau situasi yang dapat meningkatkan kerentanan klien mengalami masalah kesehatan. Jadi adalah 3 indikator dari diagnostik. Lanjut, proses penegakan diagnostik keperawatan. Diagnosis keperawatan. Proses penegakan diagnosis atau diagnosis proses adalah suatu proses yang sistematis yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap analisis data, tahap identifikasi masalah, dan tahap perumusan diagnosis. Yang pertama, yaitu kita masuk dulu pada analisis data. Tahap pertama dalam proses penegakan diagnosis keperawatan adalah analisis data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kita bandingkan data dengan nilai normal atau nilai rujukan. Data-data yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal atau identifikasi tanda dan gejala yang bermakna, baik tanda dan gejala mayor ataupun tanda dan gejala minor. Sudah jelas ya. Yang kedua, kita kelompokkan data. Tanda dan gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar yang meliputi. Nah, ini yaitu tanda dan gejala yang bermakna itu dikelompokkan berdasarkan pada pola kebutuhan dasar meliputi, yaitu respirasi, sirkulasi, nutrisi atau cairan, eliminasi, aktivitas atau istirahat, neurosensori, reproduksi seksualitas, nyeri atau kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan atau perkembangan, kebersihan diri, penyuluh atau pembelajaran, interaksi sosial, dan yang terakhir adalah keamanan atau proteksi. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan data dari tanda dan gejala dari apa yang dikatakan oleh pasien, yaitu data subjektif dan data objektif, kemudian kita masuk pada pengelompokan data. Kira-kira data yang sudah kita kumpulkan ini, dia masuk ke bagian yang mana atau kelompok data yang mana. Di sini saya sudah buat sebuah contoh, yaitu supaya teman-teman bisa mudah mengerti, yaitu seorang anak usia 2 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan buang air besar, encer selama 6 kali sehari. Kemudian dia ada muntah 2 kali dan badan lemas. Dari pemeriksaan lanjutan didapati tanda-tanda. Yang pertama, mata terlihat cekung, bibir kering, kulit sekitar anus berwarna merah, serta mengalami penurunan berat badan dari 9 ke 8 kg. Suhu badannya adalah 38 derajat Celcius dan nadinya 120 kali per menit. Nah, menurut teman-teman dari data-data ini, kira-kira dia masuk pada kelompok data yang mana? Pada bagian yang dari 14 poin ini. Teman-teman bisa jawab dulu ya. Ya, dari jawaban yang sudah saya baca di kolom chat, ya benar ya. Dari contoh kasus yang kita temukan pada yang anak usia 2 tahun ini, semua data-datanya itu menunjuk pada bagian nutrisi dan cairan, lebih cepatnya pada bagian yang nutrisi. Jadi sudah jelas ya, ketika kita temukan data subjektif, kemudian data objektif, kemudian kita kelompokkan, kira-kira dia masuk pada bagian kategori yang mana atau bagian kelompok yang mana. Kita lanjut lagi ya.
Berikut, identifikasi masalah. Setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah. Mana masalah yang aktual, resiko, dan atau promosi kesehatan. Pernyataan masalah kesehatan ini merujuk pada tabel label diagnostik perawatan yang sebelumnya kita telah bahas di atas. Jadi tabel yang pertama sekali itu ya, yang ada bagan itu kita akan bahas. Kemudian untuk contoh soalnya, daripada yang soal yang tadi, kira-kira anak ini dia mengalami apa? Masalah yang dia alami sekarang ini apa? Teman-teman mungkin bisa jawab. Dari dia mengalami BAB cair, kemudian dia muntah 2 kali, badan lemas, kira-kira dia masuk dalam kategori apa? Apakah aktual, resiko, atau promosi kesehatan? Ya, sudah ada beberapa teman-teman kita yang menjawab, ya benar sekali ya, dia masuk dalam kategori aktual. Karena apa? Yang tadi saya bilang, untuk diagnosis aktual, berarti tanda dan gejala mayornya itu bisa kita lihat pada pasien yang datang itu. Pada contohnya pada anak usia 2 tahun ini, dia punya tanda, data, dan gejala mayornya itu sudah terlihat sangat jelas. Kita lanjut. Nah, di buku daripada standar intervensi keperawatan Indonesia, di situ ada ditulis untuk yang diagnosisnya, definisi. Diare adalah pengeluaran feses yang sering atau lunak dan tidak terbentuk. Penyebabnya itu bisa secara fisiologis, yaitu adalah inflamasi gastrointestinal, kemudian iritasi gastrointestinal, kemudian ada proses infeksi, malabsorpsi. Kemudian psikologinya bisa karena kecemasan, tingkat stres tinggi, kemudian ada situasional, berupa yang ini, terpaparnya kontaminasi dan toksis, penyalahgunaan laksatif, penyalahgunaan saat program pengobatan tertentu, kemudian perubahan air dan makan, dan kemudian berikut bisa juga karena ada bakteri pada air. Kemudian dari tanda gejala mayor dan uh, subjek dan objektifnya ini, kita bisa lihat dari contoh yang sudah kita tadi bahas, di situ sangat jelas sekali yaitu pada bagian yang ini. Defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Kalau dalam bukunya itu dituliskan seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau dari soal ini kita bisa lihat bahwa ini ada dia buang air besar itu lebih dari 3 kali, yaitu sebanyak 6 kali, otomatis dia masuk pada diagnosis aktual yang sudah kita jawab tadi bersama-sama ya. Saya rasa bisa dipahami ya. Lanjut, terkait dengan perumusan diagnosis keperawatan. Perumusan atau penulisan diagnosis disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatannya. Terdapat 2 metode perumusan diagnosis, yaitu penulisan 3 bagian dan penulisan 2 bagian. Nah, apa-apa saja kita akan bahas pada slide ini. Penulisan 3 bagian atau 3 part format merupakan penulisan ini, metode penulisan ini terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda gejala, dan hanya dilakukan pada diagnosis aktual saja. Sudah jelas ya diagnosis aktual itu seperti apa? Formulasi diagnosis keperawatan penulisan 3 bagian adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Yang pertama, masalahnya berhubungan dengan penyebab, kemudian dibuktikan dengan tanda dan gejalanya. Frasa berhubungan dapat disingkat dengan BD, kemudian frasa dibuktikan dengan bisa disingkat dengan DD. Contoh penulisan, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, berhubungan dengan spasme jalan nafas, ditandai dengan batuk tidak efektif, sputum berlebihan, mengi, dyspnea, dan gelisah. Jadi itu adalah contoh ya untuk penulisan diagnosis aktual atau penulisan diagnosis yang 3 format. Kemudian, penulisan 2 bagian atau 2 part format. Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan dengan formulasi sebagai berikut, yaitu masalah dibuktikan dengan faktor resiko. Jadi contohnya, resiko aspirasi dibuktikan dengan kesadaran menurun. Jadi ini bisa disingkat dengan DD saja ya. Kemudian, diagnosis promosi kesehatan yang kedua. Contoh penulisannya, untuk penulisannya terdiri dari masalah dan tanda gejalanya, dibuktikan dengan tanda gejalanya. Kemudian, contoh penulisan, kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien mengatakan ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah, dan karakteristik urin normal. Jadi dari sini teman-teman sudah bisa dapat gambaran setidaknya yang teman-teman harus tahu adalah diagnosis yang aktual,
dan diagnosis yang resiko. Kalau diagnosis aktual itu ada 3 format, jadi masalah, berhubungan dengan, kemudian ditandai dengan apa. Sudah jelas ya? Kita lanjut. Nah, untuk soal kita yang tadi, kira-kira kalau soal kita yang tadi ini, untuk penulisan diagnosisnya itu seperti apa? Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah diagnosis yang aktual, maka kira-kira untuk penulisan diagnosisnya itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa chat di kolom chat untuk jawabannya, untuk penulisan diagnosis dari contoh soal yang tadi kita bahas. Untuk seorang anak berusia 2 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan buang air besar encer 6 kali sehari, ada muntah 2 kali, badan lemas. Dari pemeriksaan lanjutan didapati tanda-tanda terlihat mata cekung, bibir kering, kulit sekitar anus berwarna merah, serta mengalami penurunan berat badan. Kira-kira untuk penulisan diagnosis aktualnya itu seperti apa dari kasus ini ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab di kolom chat, saya persilakan dulu ya. Kita bahas saja. Untuk penulisan diagnosis dari masalah yang kita hadapi untuk yang anak ini, itu cara untuk penulisan diagnosisnya itu adalah yang pertama kita lihat dulu masalahnya apa. Kalau dari buku, nah kalau dari buku yang standar diagnosis keperawatan Indonesia ini langsung ditulis di situ bahwa masalah keperawatan utamanya itu adalah diare. Otomatis ini yang menjadi masalah ya. Jadi kita tulis di sini adalah diare, kemudian berhubungan dengan penyebab, maaf BD, diare, kemudian berhubungan dengan kira-kira penyebabnya apa di sini. Bisa karena proses infeksi, iritasi gastrointerstial, kemudian inflamasi, kemudian ada malabsorpsi juga. Jadi otomatis kita ambil yang proses infeksi. Nah, berhubungan dengan proses infeksi, kemudian ditandai atau dibuktikan dengan otomatis karena dia punya BAB lebih dari 3 kali sehari, maka kita ambil yang ini, BAB atau defekasi lebih dari 3 kali. Nanti lebih jelasnya nanti saya bagi ya di materi nanti. Jadi ya betul, benar sekali, yaitu diare berhubungan dengan proses infeksi ditandai dengan defekasi lebih dari 3 kali sehari lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Sudah jelas ya? Oke, Betteners ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betteners. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betteners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASCAP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan,
kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Kita lanjut lagi untuk pembahasan materi kita dulu. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan tips kerjakan soal ASCAP. Yang pertama yang harus teman-teman ingat ya, ketika kita mengerjakan soal ASCAP, jangan pernah menggunakan pengalaman pribadi dalam menjawab. Gunakan jawaban yang berdasarkan teori. Teman-teman harus berhati-hati ya, karena kita tahu bersama bahwa kadangkala yang ada di teori berbeda dengan yang sering kita lakukan hari-hari. Apalagi bagi teman-teman yang sudah sangat sering bekerja, kadangkala kita lebih mengutamakan pengalaman kita daripada teori. Tapi pada saat ujian ini, saya harapkan teman-teman harus berpatokan pada teori ya, jangan berpatokan pada pengalaman teman-teman. Yang berikut, soal biasanya berisi kelas kasus klinis. Perhatikan 3 hal penting, yaitu keluhan utama yang ditampilkan, kemudian data klinis yang disajikan, dan tempat pelayanannya yang terjadi dalam kasus tersebut. Itu 3 faktor yang harus kita paham ya. Kemudian, menghubungkan 3 hal penting tersebut dapat membantu mengarahkan mengeliminasi 4 jawaban yang salah dan mencari 1 jawaban yang paling tepat. Jadi kalau keluhan utama itu biasa sudah kita tahu yaitu DSDO-nya, kemudian untuk yang data klinisnya itu bisa berupa pengkajian klinis, tanda-tanda vitalnya, kemudian untuk tempat pelayanan ini bisa saja kasus itu terjadi di dalam rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat umumnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan 3 tempat tersebut, kemudian keluhan utamanya dan data klinisnya dalam menjawab suatu pertanyaan ya. Itu tips yang pertama dari saya. Kemudian yang kedua, perhatikan kata-kata kunci dalam pertanyaan, seperti diagnosis prioritas, atau prioritas diagnosa, atau prioritas tindakan, atau tindakan terpenting, atau tindakan prioritas. Bentuk lain dari berupa kata-kata seperti tindakan pertama, tindakan awal, tindakan segera awalnya, pertama, atau prioritas. Kata-kata ini adalah modal untuk untuk memilih jawaban yang semua tampak benar. Jadi ketika teman-teman menghadapi suatu soal yang kira-kira semua jawabannya hampir benar, teman-teman harus balik lagi ke kata-kata kunci yang ada di soal. Dia ini maunya apa? Apakah masalah diagnosa yang utama atau tindakan intervensi yang utama, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian berikut, prinsip umum adalah sesuai dengan teori keperawatan. Ya, seperti saya bilang ya, jangan menggunakan pengalaman pribadi dari klien yang digambarkan dalam soal. Prinsip ini bergantung juga pada banyak hal, misalnya settingan pelayanan, apakah itu di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Bila settingan atau lokasi kejadian kasus berupa kasus kegawat daruratan, maka cara umum memilih prioritas berdasarkan masalah ABC atau airway, breathing, dan sirkulasi. Perkecualian pendekatan ABC untuk algoritma bantuan hidup dasar yang CAB berdasarkan kategori triase yang berlaku, yaitu merah, kuning, atau hijau, atau masalah etik keperawatan. Nah, ini ada konsep penting yang teman-teman ketahui. Apabila ada pasien datang dengan sudah kondisi henti napas dan henti jantung, maka teman-teman harus prioritas penyelesaiannya itu dengan teknik CAB ya. Nah, selain di atas, bagi pasien-pasien datang tidak dalam kondisi henti napas, henti jantung, untuk mengatasinya teman-teman harus menggunakan prioritas ABC. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Untuk membedakan ABC digunakan pada kondisi-kondisi seperti apa dan CAB digunakan pada kondisi-kondisi seperti apa, supaya ketika pada saat mengerjakan soal teman-teman bisa tahu nih arahnya itu kemana soalnya ini. Jadi kalau misalnya untuk yang kondisi henti napas dan henti jantung, otomatis langsung kita pakai yang CAB. Sedangkan kasus di luar henti napas dan henti jantung, kita menggunakan yang prosedur trauma, yaitu ABC. Saya rasa teman-teman bisa paham ya, karena istilah CAB dengan ABC ini adalah istilah yang sangat umum. Lanjut,
Bila kejadian kasus dalam soal di ruang perawat atau non-gawat darurat, maka gunakan hierarki kebutuhan Maslow atau fisiologis, rasa aman, kasih sayang hingga aktualisasi dapat dijadikan memilih jawaban yang benar. Dalam memilih kebutuhan fisiologis berlaku juga dalam settingan gawat darurat. Juga terdapat prioritas yang harus ditetapkan. Nah, prioritas utama atau terpenting misalnya adalah diagnosa, maka pilihlah diagnosa yang paling penting, yang paling mengancam kehidupan. Itu ya yang harus kita pilih ya terkait dengan prioritas utama atau yang terpenting. Kemudian untuk intervensi juga merupakan yang paling penting, berdampak besar atau yang bisa mencegah timbulnya masalah lain. Ya, itu adalah cara untuk menjawab soal ya. Kemudian terkait dengan prioritas waktu, misalnya adalah tindakan, maka pilihlah sesuai dengan kata kunci yang terdapat dalam pertanyaan. Kalau pertanyaannya mau ini, maka kita harus pikir tindakan yang harus menyelesaikan masalah itu apa ya. Kemudian berikut, jika ditanyakan prioritas pertama, maka carilah kunci jawaban yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan pertama kali sebelum tindakan lainnya. Jadi ada beda ya. Kemudian, bahkan yang tindakan terpenting lain memerlukan tindakan tersebut dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, namun jika pertanyaan berfokus pada tindakan utama, maka pilihlah hal terpenting yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam soal. Ya, jadi kalau dalam menjawabnya kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta dalam soal. Jangan sekali lagi jangan sampai kita mengambil pengalaman kita, kemudian kita mencoba menjawab itu berdasarkan pengalaman kita. Jangan ya. Jangan pernah itu dilakukan oleh teman-teman karena sudah pasti akan salah. Syukur-syukur kalau betul ya tidak apa-apa, tapi kalau salah kan teman-teman rugi 5 poin. Lanjut, bagaimana cara menentukan prioritas dari diagnosa, masalah, atau intervensi? Di sini ada 3 cara ya yang saya bagikan bagi teman-teman, yaitu cara yang pertama, yaitu menggunakan prinsip kebutuhan dasar atau KDM yang dari Maslow tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan prinsip gawat darurat atau GADAR. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan prinsip data terbanyak. Kita bahas dulu yang pertama ya, yaitu menggunakan prinsip kebutuhan dasar manusia atau KDM. Untuk merancang prioritas diagnosa keperawatan sangat dibutuhkan dasar keilmuan yang tepat. Hierarki Maslow tahun 1970 tentang kebutuhan dapat digunakan dalam menentukan prioritas diagnosa keperawatan. Hierarki Maslow mengatur tingkat kebutuhan dasar yang terdiri dari 5 tingkat prioritas. Yang pertama, tingkat yang paling mendasar atau pertama mencakup kebutuhan yang ini. Udara, oksigen, air, dan makanan. Itu yang harus teman-teman pikir, yaitu kebutuhan yang paling dasar. Yang kedua, tingkat kedua mencakup kebutuhan yaitu keselamatan dan keamanan. Yang berikut, tingkat ketiga mengandung kebutuhan dicintai dan dimiliki. Tingkat keempat, mengandung kebutuhan dihargai dan harga diri yang mencakup rasa percaya diri, kebergunaan, pencapaian, dan nilai diri. Kemudian yang kelima, tingkatan paling terakhir atau yang kelima adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu keadaan pencapaian secara menyeluruh tentang hal-hal yang diinginkan dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan mengatasi suatu situasi kehidupan secara realistik. Jadi teman-teman sudah bisa paham ya dalam mencari diagnosis masalah intervensi yang prioritas, teman-teman harus bisa menggunakan prinsip KDM ini juga. Jadi yang paling utama yaitu adalah bagian oksigen, air, dan makanan. Yang kedua baru keselamatan dan keamanan dan berurut ke bawah. Kemudian, hierarki tentang kebutuhan merupakan cara yang sangat berguna bagi perawat untuk merencanakan kebutuhan klien. Prioritas diagnosis keperawatan diklasifikasikan menjadi tinggi, menengah, atau rendah. Prioritas tergantung pada urgensi dari masalahnya. Diagnosa keperawatan yang jika tidak diatasi dapat mengakibatkan ancaman bagi klien atau orang lain yang mempunyai prioritas tertinggi. Prioritas diagnosa dapat terjadi baik dalam dimensi psikologis maupun fisiologis. Sebagai contoh, resiko terhadap tindakan kekerasan, gangguan pertukaran gas, dan penurunan curah jantung adalah diagnosa keperawatan yang paling tinggi. Sudah jelas ya, yang bagian terkait dengan udara, oksigenasi, air, dan makanan itu yang paling tinggi. Kemudian ditambah juga apabila ada risiko tindakan kekerasan, kemudian ada gangguan pertukaran dan penurunan curah jantung, itu adalah diagnosa keperawatan yang paling tinggi. Teman-teman harus tahu 3 diagnosa ini ya. Ya, kita lanjut lagi.
Untuk cara yang kedua dalam membuat prioritas masalah. Cara yang kedua adalah kita menggunakan prinsip gawat darurat atau GADAR. Yang pertama, pasien-pasien yang masuk dalam garis merah atau gawat darurat, yaitu pasien yang perlu pertolongan segera karena mengancam kematian. Contohnya, kecelakaan dengan perdarahan hebat, kemudian tersendak, cedera kepala berat, kejang, penurunan kesadaran, kelainan persalinan, cedera tulang belakang, nyeri dada, atau serangan jantung. Itu adalah contoh-contohnya yang masuk dalam kategori garis merah. Kemudian yang termasuk dalam garis kuning atau darurat tidak gawat adalah pasien yang tidak ada ancaman kematian tapi dapat terjadi kecacatan. Contohnya luka bakar, cedera kepala sedang, diare dengan dehidrasi sedang, muntah terus-menerus, dan demam tinggi itu masuk pada kategori garis kuning atau darurat tidak gawat. Kemudian yang ketiga yaitu garis hijau atau tidak gawat tidak darurat, pasien yang tidak memerlukan penanganan segera. Contohnya pasien-pasien yang dislokasi atau sendi bergeser, patah tulang dengan luka tertutup, luka lecet, batuk pilek, TBC kulit, dan lain-lain, itu semuanya masuk pada yang garis hijau. Kemudian terakhir, garis hitam. Pasien meninggal atau kondisi yang sangat parah dan tidak ada lagi harapan hidupnya. Nah, kalau ini sudah pasti ya, itu tidak ada pasien karena langsung dia meninggal, dia langsung masuk saja di kamar jenazah. Kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu menggunakan prinsip data terbanyak. Jadi data terbanyak di soal mengarah kemana itu kita yang pakai untuk menentukan masalah prioritas, masalah keperawatan prioritasnya. Otomatis kalau seperti contoh yang ini, soal yang ini. Nah, di sini kira-kira yang paling prioritas itu yang mana yang bisa teman-teman ambil untuk penanganan masalah prioritasnya. Kalau daripada contoh soal ini, kira-kira untuk masalah prioritasnya itu yang mana? Soal contoh yang ini. Nah, yang ini ya, kira-kira masalah prioritas itu apa? Dari contoh soal yang sudah kita bahas tadi juga. Maksud saya masalah yang prioritas masalahnya itu apa? Ya, ada yang sudah menjawab kekurangan volume cairan, ya itu bisa masuk juga ya. Karena dia sudah diare, terus dia ada buah encer, dan lain-lainnya. Latihan soal ini kita akan menentukan diagnosa, intervensi keperawatan, dan prioritas masalah. Kita masuk saja pada latihan soal yang pertama. Oke, Betteners ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betteners. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betteners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan,
kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000 teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Latihan soal yang pertama. Seorang perempuan postpartum dibawa ke puskesmas mengalami nyeri pada daerah perineum dan pendarahan. Kondisi yang dialami perempuan tersebut membuat merasa lebih letih dan lemas. Tindakan awal keperawatan yang tepat adalah A. Menghentikan perdarahan. B. Menghitung volume darah yang keluar. C. Memberi cairan infus. D. Menanyakan riwayat makan yang dikonsumsi. Atau E. Mengajurkan untuk berbaring. Ya, bagi teman-teman, saya memberikan kesempatan selama kurang lebih 1 menit ke depan untuk teman-teman bisa menjawabnya di kolom chat ya. Nanti baru saya bahas kepada teman-teman kunci jawabannya itu seperti apa. Ya, silakan ya teman-teman jawab dulu. Nanti kalau di saya 11.09 baru 11.09 baru kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, di kolom chat banyak sekali ya yang menjawab antara uh, bagian A, jawabannya A, dan jawabannya yang C. Tapi di sini saya sekali lagi ya bagi teman-teman, jawaban yang teman-teman pilih maaf masih keliru ya. Di sini jawaban yang paling benar itu adalah yang B, yaitu kita menghitung volume darah yang keluar. Nah, kalau berdasarkan teori, sebelum kita melakukan pemberian cairan atau menghentikan perdarahan, kita harus secara teori ya, kita harus hitung dulu berapa banyak darah yang sudah keluar. Kalau kita ketahui, maka kita langsung bisa masuk pada bagian memberikan cairan atau kita menghentikan perdarahan. Makanya saya memberitahukan kepada teman-teman supaya kalau dalam menjawab soal harus memperhatikan yang teorinya. Kalau di lapangan kan sering kita langsung menghentikan perdarahan atau kita langsung memberi cairan infus, tapi kadang-kala kita lupa hitung dulu berapa banyak darah yang keluar. Itu ya, yang bisa menjadi gambaran bagi teman-teman dalam menjawab soal nanti pada saat ujian. Jadi harus berpatokan pada hal-hal yang teori, bukan pada hal-hal yang sering kita lakukan di lapangan. Untuk menghitung volume darah yang keluar ini pun tidak memerlukan waktu yang lama. Kan di situ kan bisa saja ada 2 atau 3 orang, yang lain menghitung volume cairan, yang lain bisa menghentikan pendarahan, kemudian nanti konsultasi ke dokter, seperti itu. Untuk aturannya yang pertama, kita hitung dulu volume darah yang keluar, kemudian kita masuk pada yang kedua yaitu menghentikan perdarahan, kemudian kita pasang infus, kemudian baru kita lanjut dengan menanyakan riwayat makanan konsumsi dan menganjurkan untuk berbaring. Jadi sudah jelas ya, jawaban nomor 1 adalah yang B. Kita lanjut pada soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas disertai dengan batuk produktif sejak 3 bulan yang lalu dan tidak nafsu makan. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak lemas, badan kurus, banyak berkeringat di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan, dan frekuensi pernapasan 28 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? A. Melatih batuk efektif. B. Mengatur posisi semivoler. C. Memberikan oksigen melalui nasal kanul. D. Memberikan nutrisi tinggi kalori dan tinggi protein.
E. Memberikan pengkes tentang cara pencegahan penularan. Ya, saya berikan waktu 1 menit lagi ke depan bagi teman-teman untuk menjawab, nanti baru kita bahas secara bersama-sama. Oke, Betteners ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betteners. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar, kemudian teman-teman bisa join grup belajar private, kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betteners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive, kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive, kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, kita langsung jawab ya. Ada beberapa jawaban, ada yang memilih option A, ada yang memilih option C. Ya, kira-kira seperti itu, banyak yang memilih option yang seperti itu. Ya, mari kita bahas ya. Untuk kasusnya ini kita lihat dulu kira-kira pasien ini termasuk pasien apa. Dia memiliki diagnosis atau kita curiganya dia ini apa nih. Ya, benar saja bahwa pasien ini bisa kita curiga dia tuh mengalami penyakit TB. Karena apa? Di sini yang paling tanda gejala yang paling khas itu adalah dia berkeringat pada malam hari, kemudian dia punya berat badan turun. Jadi berat badan turun, kemudian berkeringat, kemudian yang paling spesifik juga dia itu batuk selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian ada dahak yang keluar juga berwarna hijau. Nah, dari tanda-tanda ini kita bisa simpulkan bahwa pasien ini adalah mengalami penyakit TB. Kemudian untuk prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus ini. Kalau kita ingat daripada teori atau hierarki dari Maslow, kebutuhan yang paling utama ketika kita mendapati pasien di rumah sakit atau di mana, maka otomatis kebutuhan utamanya adalah oksigen. Nah, bagi teman-teman yang menjawab opsi C adalah yang benar. Nah, mungkin teman-teman berpikir ini adalah tindakan keperawatan. Tapi jangan kita lupa, kalau pada jabatan fungsional perawat kita juga bisa memberikan terapi oksigen yang sederhana untuk yang teman-teman yang D3, dan terapi oksigen yang kompleks untuk teman-teman yang nurse. Di situ sudah dijabarkan dengan jelas bahwa perawat bisa memberikan oksigen ya kepada pasiennya. Jadi sudah jelas, berdasarkan prioritas kebutuhan pada kasus yang sesuai, maka jawabannya adalah pemenuhan kebutuhan oksigen yang diberikan dengan aliran
rendah melalui nasal kanul. Jadi jawabannya adalah yang C. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi. Maaf, tapi kemarin sempat debak Bang datang langsung terapi oksigen, atur kursi dulu baru ambil selang oksigen. Ini yang prioritas ya, kita pikir dulu yang prioritas. Jadi pasien ini dia membutuhkan oksigen, otomatis kita kasih oksigen dulu, baru kita bikin posisinya. Karena kalau kita pikir untuk yang kalau dalam prakteknya mungkin kita berpikir atur posisi dulu, tapi kalau teorinya dia bilang itu oksigen dulu baru kita bikin atur posisi, kemudian mungkin kita melatih batuk pasien efektif itu intervensi yang di belakang. Tapi kalau berdasarkan teori, karena kalau kita berpikir berdasarkan yang hierarki Maslow, maka kebutuhan oksigen di atas. Otomatis yang kita, tapi yang ditanyakan, iya prioritas kan, prioritas. Kalau kita perhatikan yang masalah yang ini, hierarki Maslow, maaf. Nah, maka cara membuat prioritas masalah berdasarkan hierarki Maslow, masa kebutuhan oksigen itu di atas. Jadi kita harus memberikan kebutuhan oksigen dulu, baru kita lanjutkan dengan mengatur posisi pasien dan yang lain-lain. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi pada soal yang berikut, yaitu seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan muntah dan BAB cair dari lebih dari 15 kali sejak semalam. Pada pemeriksaan fisik tampak turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, kesadaran letargis, tekanan darah hanya 85/50, frekuensi nadinya 110, kemudian teraba lemah. Apakah prioritas rencana keperawatan yang perlu diberikan pada pasien tersebut? A. Lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. B. Berikan minum oralit sebanyak 2 liter. C. Observasi tingkat kesadaran pasien. D. Observasi tanda-tanda vital. Atau E. Observasi intake output. Ya, kira-kira saya memberikan waktu kepada teman nanti jam 11.19. Kalau di saya sini baru kita akan bahas ya. Selamat menjawab dulu ya bagi teman-teman. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Better Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASCAP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas,
manajemen maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000 teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, kita masuk pada pembahasan ya. Ya, jadi kalau saya perhatikan di teman-teman ada yang banyak memilih jawaban A, maaf. Ada yang banyak memilih jawaban A, ada yang juga memilih jawaban D, dan juga ada yang memilih jawaban E. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih, kira-kira pasien ini apa yang terjadi pada dia. Kalau kita perhatikan, pasien ini mengalami keluhan muntah dan BAB cair lebih dari 15 kali semalam. Jadi, dia sudah BAB dan muntah 15 kali ya. Kemudian pada peradangan fisik, turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, kesadaran letargis, tekanan darah 80/50, jadi tekanan darahnya menurun, kemudian nadinya naik, kemudian nadinya pun lemah. Ini sudah tanda-tanda bahwa pasien ini mengalami yang namanya dehidrasi ya, teman-teman ya, sudah jelas kalau berdasarkan teori. Sudah ini tanda-tanda bahwa dia ini mengalami dehidrasi. Itu yang perlu kita ketahui secara yang pertama. Kemudian, karena masalah utamanya adalah dehidrasi, maka prioritas rencana keperawatan yang perlu diberikan pada pasien tersebut adalah ini prioritas ya. Yang pertama, kalau teman-teman untuk jawabannya sih di sini kalau yang saya punya kunci jawaban di sini itu jawabannya itu adalah A, yaitu lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. Itu adalah prioritas rencana keperawatan yang bisa kita lakukan. Jadi di sini dalam prioritas rencananya kita sudah kolaborasi dengan medis baik itu dokter untuk kita bagaimana melakukan pemberian cairan infus karena kita tahu bahwa pasien ini sudah mengalami yang namanya dehidrasi. Sedangkan nanti setelah kita memberikan pemberian cairan infus baru mungkin kita bisa lanjutkan dengan observasi tanda-tanda vital dan observasi intake outputnya bahkan pemberian oralitnya atau bahkan kesadaran pasien itu yang bisa kita lakukan selanjutnya ya. Jadi sudah pasti jawabannya itu adalah yang A, yaitu lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. Sudah jelas ya bagi teman-teman. Kalau pembahasannya sini saya baca aja untuk teman-teman. Pasien dengan gastroenteritis mengalami peradangan pada usus halus dan kolonnya sehingga meningkatkan peristatik usus dan menurunkan proses reabsorpsi air dan elektronik, terutama natrium. Akibatnya, pasien akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Pada soal tersebut, pasien tampak sudah mengalami dehidrasi berat dan mengarah pada kondisi pre-shock. Untuk itu, prioritas tindakan keperawatan sesuai dengan kasus tersebut adalah pemberian cairan melalui infus sebagai upaya rehidrasi cairan dan elektronik agar shock hipovolemik dapat dicegah. Jadi sudah jelas ya, jawabannya itu adalah yang A, lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. Kita lanjut untuk soal berikut. Seorang perawat pre-hospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar. Tampak darah keluar dari hidung dan mulut dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction. B. Memanggil bantuan. C. Memasang semi-rigid cervical collar. D. Membuka airway dengan teknik jautras. Atau E. Memasang OPA atau oropharyngeal airway. Kira-kira jawaban yang benar apa ini? Nanti teman-teman bisa jawab ya. Nanti pada pukul, kalau di saya 11.24, saya berikan 1 menit, teman-teman, baru kita bisa bahas secara bersama-sama. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse.
Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar, kemudian teman-teman bisa join grup belajar private, kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di Bimbel Betaners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive, kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB Perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive, kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya, ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Oke, kita masuk pada jawabannya. Jadi di teman-teman sini ada yang memilih jawaban A, maaf, ada yang memilih jawaban A, ada yang memilih jawaban B, ada yang memilih jawaban D ya. Kenapa teman-teman tidak berpikir untuk memilih jawaban C? Ya, mari kita bahas ya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu bahwa seorang perawat prehospital ya, ini adalah perawat prehospital. Otomatis perawat prehospital ini, maaf ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, ada gangguan sedikit. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa ini adalah seorang perawat prehospital. Yang namanya perawat prehospital ini otomatis perawat itu sedang dia berjalan bersama-sama dengan ambulans. Biasanya itu ya, yang namanya itu seorang perawat prehospital ya. Ini perawat prehospital bukan kalau misalnya di soal itu katakan orang awam atau mungkin yang lainnya itu mungkin dia tidak menambahkan kata ini prehospital ya. Jadi karena ini adalah perawat prehospital, makanya kita di pikiran kita harus mindset itu dia sudah datang bersama dengan ambulans terus dengan alat-alat yang lengkap ya. Itu mindset pertama dalam menjawab soal-soal seperti ini. Kemudian seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Nah, trauma multiple ini artinya bahwa dia bukan trauma di satu bagian saja, tapi sudah di banyak-banyak. Bisa saja di lehernya, di kakinya, di dadanya itu banyak sekali terjadi trauma ya, namanya juga trauma multiple. Kemudian, korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapasan. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Ya, mungkin teman-teman terkecoh ya, dengan yang ini, tampak darah keluar dari hidung dan mulut ya, makanya banyak sekali teman-teman yang melakukan suction. Tapi hal yang paling utama, yang prioritas ketika kita menemukan pasien trauma dimanapun itu, kita harus memasang yang namanya ini, cervical collar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah semi-rigid cervical collar. Supaya apa? Ketika pasien dengan korban multiple ini, kita curiga ada
ada fraktur pada cervicalnya, jadi atau pada area lehernya. Jadi makanya kita harus pasang yang namanya cervical collar dulu supaya memposisikan area kepala atau lehernya itu tidak bergerak. Nanti setelah kita sudah melakukan pemasangan ini, baru kita bisa lanjutkan dengan yang namanya mungkin melakukan suction. Karena ini konsepnya adalah perawat pre-hospital ya, bukan orang awam. Nanti baru dilanjutkan dengan setelah pemasangan cervical collar ini bisa dilanjut dengan jaw thrust, bisa juga lanjut dengan langsung dengan suction, disesuaikan dengan pertanyaan soal dan kondisi di soal ya. Jadi sudah jelas ya untuk jawabannya ini adalah memasang semi-rigid daripada cervical collar. Nah, di sini saya ingin membahas rasionalnya aja untuk teman-teman. Rasional jika teman-teman memilih jawaban A, yaitu jawaban A ini dilakukan setelah stabilisasi servikal untuk membersihkan jalan napas. Jadi sudah jelas ya, hal utama itu adalah kita melakukan dulu yang namanya pemasangan cervical coral. Kemudian yang berikut rasional B, ketika teman-teman memilih jawaban B, ini harusnya jawaban B memanggil bantuan ini dilakukan oleh orang yang BHD awam, bukan oleh seorang petugas prehospital atau petugas ambulans ya. Sudah jelas ya. Sedangkan bagi teman-teman yang memilih jawaban C, dengan cedera cervical melekat pada korban multiple trauma. Jadi, sehingga stabilisasi leher adalah tindakan utama dan pertama sebelum melakukan tindakan penanganan yang lain ke korban. Jadi sudah jelas ya, langkah awal bagi korban dengan trauma multiple harusnya kita pasang dulu cervical collar. Kemudian untuk apabila teman-teman memilih jawaban D, itu rasionalnya, tindakan membuka airway pada korban yang dicurigai mengalami cedera servikal setelah distabilisasi. Jadi setelah kita stabilisasi dulu dengan cervical collar ini, baru kita lanjut dengan yang namanya membuka jalan napas. Yang terakhir, pemasang oropharyngeal airway atau OPA, tindakan untuk membuka airway sehingga memudahkan ventilasi pasien dengan penurunan kesadaran. Sedangkan pasien kita ini adalah sudah tidak sadarkan diri. Jadi sudah jelas ya, untuk jawaban daripada soal kita yang ini adalah memasang semi-rigid cervical collar. Ingat, untuk pasien dengan trauma multiple collar harus distabilisasi utama dulu dengan cervical collar. Maksudnya untuk pasien yang trauma multiple ya, harus distabilisasi dengan cervical collar dulu. Itu adalah langkah awal sekali ya, atau tindakan prioritas harus yang kita lakukan. Kita lanjut lagi untuk soal berikut. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke IGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitor jantung dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV adrenalin 1 mg, melanjutkan RJP sampai 5 siklus, melakukan flatline protokol, memeriksa nadi karotis atau melakukan DC shock. Ya, teman-teman bisa jawab ya, nanti pukul, kalau di saya 11.34 baru nanti saya akan kasih kunci jawabannya dan kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, Better Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Better Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Better Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via
WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FRP3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, kita masuk pada pembahasannya. Jadi di teman-teman sekali banyak yang memilih untuk jawaban A atau jawaban E. Nah, mari kita bahas ya. Kalau dari soal ini dikatakan bahwa ada pria berusia 45 tahun ya diantar ke UGD dengan keluarga, keluhannya nyeri dada tembus ke belakang, kemudian pada saat pengkajian tiba-tiba tidak sadar, kemudian tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi, kemudian RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitor jantung. Kemudian dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, begini ya teman-teman ya, untuk menjawab soal ini sebenarnya soal ini banyak sekali hal-hal yang mengecoh untuk kita. Mungkin kita sudah terpaku bahwa pasien ini tidak sadar, kemudian pasien tampak tidak bernapas, tidak teraba nadi, kemudian ada RJP, jadi mungkin kita sudah berpikir untuk prosedur daripada RJP itu. Tetapi yang ingin saya katakan bagi teman-teman bahwa ketika memasang monitor jantung itu, ketika muncul gambaran asistol itu yang harus kita perhatikan apabila teman-teman kalau baca di file BTCLS yang sudah saya bagikan, di situ ada katakan terkait dengan melakukan flatline protokol. Artinya kita mengecek lagi apakah benar tidak line-line yang sudah kita pasang di area dada pasien itu sudah betul atau tidak. Jangan sampai ada kabel yang tercopot atau ada kabel yang lepas sehingga kita tidak bisa melihat dengan betul apakah itu asistolnya benar karena di pasien atau karena error dari kita sendiri. Jadi teman-teman ketika kita memasang sebuah monitor jantung dan ketika ada gambaran asistol, itu wajib kita lakukan yang namanya flatline protokol. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya ini adalah yang C. Jangan kita berpikir dulu langsung fokus untuk yang memberikan injeksi atau disisiok. Jadi tolong ya teman-teman kita harus memperhatikan mana yang prioritas. Banyak sekali soal-soal yang pengecoh seperti ini yang kadang-kala kalau kita jawab cepat langsung kita berpikir oh ini sudah RJP harus ini. Padahal sebenarnya kalau kita baca baik-baik soalnya kita harus perhatikan lagi apa yang diminta di soal ini ya. Bukan yang apa yang kita lakukan. Jadi saya harap kayaknya banyak yang memberikan emo ketawa karena kayaknya banyak yang terkecoh juga dengan soal ini ya. Kita lanjut aja ya dengan soal selanjutnya. Nah ini soal yang sudah kita bahas tadi nih di contoh soal. Yaitu seorang anak usia 2 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan buang air besar, encer 6 kali sehari, muntah 2 kali dan badan lemas. Dari pemeriksaan lanjutan didapati tanda-tanda mata terlihat cekung, bibir kering, kulit anus berwarna merah, serta mengalami penurunan berat badan dari 9 ke 8 kg. Suhu badannya 38 dan nadi 120 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama dalam kasus ini? Teman-teman bisa jawab ya. Kayaknya sudah ada yang langsung menjawab.
Oke, Beta Nurse ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Beta Nurse. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Beta Nurse yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom. Dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASKEP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, benar sekali ya teman-temannya, saya langsung jawab saja nih tanpa perlu penjelasan lagi karena kita sudah sering jawab, yaitu defisit volume cairan atau yang D ya. Nah, ini mungkin teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau dalam menentukan masalah keperawatan utama atau prioritas, karena di sini ada yang memilih jawaban A juga ya, karena memang datanya ini naik ya. Kalau kita perhatikan pada cara yang ketiga, saya balik dulu ya. Oh ya teman-teman. Nah, maaf. Nah, pada cara yang ketiga yaitu kita menggunakan prinsip data terbanyak. Jadi data terbanyak di soal mengarah kemana, itu yang kita pakai untuk menentukan masalah keperawatan prioritas atau masalah keperawatan utama. Jadi sudah jelas ya kalau kita lihat dari soal ini. Nah, dari soal ini, datanya itu lebih banyak berbicara tentang defisit volume cairan dibandingkan dengan yang suhu badannya yang tinggi. Ya, di sini kalau biasanya tuh saya menggunakan sistem hitung, jika data berbicara tentang ini banyak, maka saya ambil jawaban yang mengarah ke data itu. Di sini data ini saya sudah banyak sekali data, yaitu buang air besar banyak 1, muntah 2 kali, badan lemas, mata cekung, bibir kering, kulit anus berwarna merah, kemudian penurunan berat badan karena kehilangan cairan. Otomatis datanya ini lebih menonjol pada yang defisit volume cairan, bukan pada yang hypertermi. Bisa saja ketika kita penuhi cairannya ini, maka suhu tubuhnya ini otomatis menurun. Jadi untuk masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah terkait dengan defisit volume cairan. Jadi sudah jelas ya. Kita lanjut lagi ya. Soal berikut. Seorang laki-laki berusia 72 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan sesak nafas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/90. Kemudian frekuensi napas 27 kali per menit.
Frekuensi nadi 83, suara napas terdengar redup. Klien bernapas menggunakan otot bantu nafas dan bernapas dengan mulut. Pertanyaan soal, apakah diagnosa keperawatan yang tepat pada kasus ini? A. Pola napas tidak efektif. B. Kelebihan volume cairan. C. Perilaku kesehatan berisiko. D. Bersihan jalan napas tidak efektif. Atau E. Risiko penurunan fungsi kardiovaskuler. Nah, teman-teman bisa jawab dulu ya. Hati-hati ya teman-teman, saya ingatkan saja soal-soal yang terkait dengan pola napas tidak efektif, bersihan jalan nafas, pada ujian yang P3 kemarin itu sering sekali keluar ya. Jadi teman-teman, saya rasa teman-teman harus paham betul terkait mana dia termasuk diagnosa pola napas tidak efektif atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, teman-teman jawab dulu, nanti 1 menit lagi baru saya akan berikan jawabannya ya. Oke, Betteners ingin memberikan informasi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar terkait dengan P3K maupun terkait dengan SKB, teman-teman bisa join bimbel dari Betteners. Untuk fasilitasnya, teman-teman bisa mendapatkan 3 fasilitas. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses materi belajar. Kemudian teman-teman bisa join grup belajar private. Kemudian teman-teman bisa juga ikuti belajar private via Zoom. Dan apabila teman-teman berhalangan hadir, teman-teman bisa mengikuti rekaman kelas Zoom yang nanti admin siapkan. Untuk teman-teman yang ingin join di bimbel Betteners yang P3K, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama, akses materi terupdate via Google Drive. Kemudian teman-teman bisa ikut 12 kali pertemuan live via Zoom, dan teman-teman tentu saja akan join grup via WA. Sama halnya juga dengan teman-teman yang mungkin akan mengikuti SKB perawat, teman-teman akan mendapatkan akses yang sama untuk materi terupdate yang bisa teman-teman lihat melalui via Google Drive. Kemudian teman-teman akan mengikuti 10 kali pertemuan live via Zoom, dan juga teman-teman bisa join grup via WA. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, teman-teman bisa mendapatkan materi kompetensi yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi teknis. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti SKB, tentu saja teman-teman akan mendapatkan materi kesehatan umum, kemudian materi kesehatan khusus. Untuk teman-teman yang mengikuti P3K, khusus untuk materi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk yang kesehatan umum, bagi teman-teman yang mengikuti SKB bisa mendapatkan materi yang bisa teman-teman baca saja ya. Untuk kompetensi teknisnya dan kompetensi khususnya ini ya, teman-teman akan mendapatkan materi per sistem keperawatan, kemudian ada materi tambahan untuk belajar, modul latihan plus jawaban, link tryout dan video belajar, kemudian bonus kumpulan FR P3K tahun 2023. Untuk teman-teman yang join di SKB, teman-teman bisa mendapatkan yang pertama yaitu bonus referensi belajar tambahan, kemudian ada materi ASCAP dan materi yang diupdate, kemudian materi per sistem keperawatan, kemudian update materi berdasarkan kisi-kisi SKB, baik untuk teman-teman yang nurse maupun teman-teman yang D3 keperawatan. Kemudian terakhir, teman-teman bisa mendapatkan link tryout dan video belajarnya. Untuk materi per sistem keperawatannya, di sini admin sudah merangkumkan kira-kira materi-materi mana saja yang teman-teman harus persiapkan. Jadi teman-teman tinggal langsung belajar saja dari materi-materi yang sudah admin siapkan. Ada materi terkait dengan keperawatan anak, gawat darurat, gerontik, jiwa, keluarga, komunitas, manajemen, maternitas, kemudian medikal bedah. Itu adalah materi-materi yang akan teman-teman bisa untuk dapatkan. Nah, untuk teman-teman yang ingin join, teman-teman hanya dengan 200.000, teman-teman bisa mendapatkan semua fasilitas yang ada. Jangan lupa teman-teman bisa menghubungi admin di nomor 0851 6266 6811. Ya, karena banyak yang sudah menjawab, maka ya betul sekali, kayaknya teman-teman sudah paham ya, beda daripada diagnosa untuk pola napas tidak efektif dengan bersihan jalan nafas. Jadi jawabannya itu adalah yang A, pola nafas tidak efektif. Yang paling data kuncinya itu adalah ini, dia penggunaan otot bantu nafas, kemudian dia bernapas dengan mulut atau ada cuping hidungnya, itu yang paling sering dengan pola napas tidak efektif. Sedangkan untuk bersihan jalan nafas, ini biasanya ditandai dengan adanya sputum atau sekret. Nah itu biasanya kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, dia lebih condong kepada bersihan jalan napas tidak efektif. Nah nanti lebih jelasnya lagi, saya akan bahas pada ini yang berikut ya. Jadi di sini berdasarkan soal yang tadi, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman 3 diagnosa yang sering keluar atau yang wajib keluar ya. Setiap ujian, baik itu ujian SKB maupun ujian P3K kemarin, itu dia sering sekali keluar, yaitu diagnosa terkait dengan bersihan jalan napas dan diagnosa terkait dengan gangguan pertukaran
gas dan juga pola napas tidak efektif. Sekarang kita akan lihat dulu ya untuk definisi masing-masingnya supaya lebih jelas. Yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau adanya obstruksi pada jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten atau bersih. Sudah jelas ya? Dari bersihan jalan napas berarti adanya hambatan baik itu berupa sekret maupun obstruksi ya pada jalan nafasnya. Kemudian terkait dengan gangguan pertukaran gas. Definisinya adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveoli kapiler. Sudah jelas ya, untuk gangguan pertukaran gas, otomatis dia lebih condong pada bagian paru-paru ya, alveoli. Kemudian, untuk pola nafas tidak efektif adalah inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Jadi, dia punya jalan nafas bersih, dia punya pertukaran gasnya itu oke, tapi dia tidak kuat untuk bernapas. Nah, kita bahas lagi berikut dengan penyebabnya. Penyebab dari bersihan jalan napas tidak efektif yang kita tahu karena ada sekret dan obstruksi, penyebab itu yang pertama adalah yang fisiologi, yaitu adanya spasme jalan napas. Kemudian adanya hypersekresi jalan nafas ya, seperti sekret dan lain. Kemudian ada disfungsi neuromuskular. Ada benda asing jalan nafas, itu dia masuk ya pada bersihan jalan nafas tidak efektif. Adanya jalan nafas buatan, sekresi yang tertahan, hyperplasia dinding jalan nafas, proses infeksi, respon alergi, dan efek agen farmakologis, misalnya anestesi. Nah, penyebab-penyebab inilah yang sering dia berhubungan dengan bersihan jalan napas tidak efektif. Sedangkan kalau gangguan pertukaran gas, itu karena ada tidak terjadi pertukaran gas di alveoli kapiler, penyebabnya tuh ada yang pertama yaitu ketidakseimbangan ventilasi perfusi, dan yang kedua itu adalah perubahan membran alveoli kapiler. Nah, itu biasa menjadi penyebabnya sehingga orang itu mengalami gangguan pertukaran gas. Sedangkan yang berikut, terkait dengan pola napas tidak efektif, berarti inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat atau adanya kelemahan. Penyebabnya itu bisa yang pertama, ada depresi pusat pernapasan, adanya hambatan upaya napas, misalnya nyeri saat bernapas atau kelemahan otot pernapasan. Jadi dia punya pertukarannya itu bagus, dia punya bersihan jalan napas itu bersih, tapi dia kelemahan otot bisa saja karena nyeri. Contohnya bagi pasien-pasien nyeri, kadang-kala mungkin mereka tidak bisa bernapas secara normal seperti kita ya. Kemudian berikut ada deformitas dinding dada, ada deformitas tulang dada, gangguan neuromuskuler, gangguan neurologis, misalnya ada elektroencephalogram atau EEG positif, cedera kepala, dan gangguan kejang. Kemudian ada maturitas neurologi, penurunan energi, otomatis dia tidak kuat ya. Obesitas, ya karena banyak lemak, jadi dia tidak bisa bernapas dengan sempurna. Posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hypoventilasi, kerusakan inervasi diafragma, kemudian cedera pada medula spinal, dan efek agen farmakologis, dan yang terakhir adalah kecemasan. Jadi dari sini teman-teman sudah mengerti ya penyebab kenapa sampai pasien itu mengalami yang namanya bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, dan gangguan pola napas tidak efektif. Itu yang teman-teman harus paham ya, baik definisinya maupun penyebabnya. Nah, berikutnya, terkait dengan tanda dan gejala mayornya. Untuk bersihan jalan napas tidak efektif, artinya ketidakmampuan membersihkan sekret atau adanya obstruksi, ya seperti yang sudah jelaskan awal ya. Sedangkan untuk gejala dan tanda mayornya, untuk subjeknya itu biasanya tuh tidak ada, tetapi untuk objektifnya tuh biasanya pasien itu dia tidak batuk efektif, tidak mampu untuk batuk, sputum berlebihan, kemudian ada suara napas seperti mengi, wheezing, dan atau rongki kering, kemudian ada mekonium di jalan napas pada neonatus ya kalau mekonium ini. Kemudian untuk gangguan pertukaran gas, tanda dan gejalanya yang paling khas di soal itu yang pertama ada dyspnea, kemudian objektifnya ada PCO2-nya meningkat atau menurun, PO2-nya menurun, takikardi, pH arterinya meningkat atau menurun, kemudian bunyi napas tambahan. Sedangkan untuk pola napas tidak efektif, biasanya subjektifnya itu adalah dyspnea, objektifnya itulah penggunaan otot bantu napas. Kalau teman-teman ingat pada soal yang sebelumnya kan, nah, penggunaan otot bantu napas, kemudian fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal, misalnya ada takipnea, bradypnea, hyperventilasi, Kussmaul, CNS stroke. Jadi sudah jelas ya, dari sini teman-teman sudah bisa
mendapatkan gambaran bagaimana kita memilih pasien ini dia tergolong dalam bersihan jalan napas tidak efektif atau gangguan pertukaran gas, bahkan sampai di pola napas tidak efektif. Kata kuncinya saja, kalau untuk bersihan jalan napas tidak efektif, berarti ada hambatan di sana. Berarti di sana ada hambatan, baik itu bisa berupa sekret maupun lendir, darah. Nah, itu otomatis berhubungannya sekali dengan yang pola bersihan jalan napas tidak efektif karena ada obstruksi ya. Sedangkan kalau untuk gangguan pertukaran gas, biasanya di soal itu dia ada menjelaskan terkait nilai ini. Bila di soal ada membahas terkait dengan nilai AGD, nah makanya sudah otomatis itu diagnosis keperawatannya itu adalah berhubungan dengan gangguan pertukaran gas. Biasanya kata kunci seperti itu. Kalau untuk yang gangguan pertukaran gas, dia berhubungan, ada di soal itu biasanya disebutkan nilai AGD-nya atau analisis gas darahnya, bisa berupa PCO2 atau PO2. Nah, itu yang sering keluar di soal ya. Sedangkan yang berikut untuk pola napas tidak efektif, otomatis di soalnya tuh ada berbicara tentang penggunaan otot bantu pernapasan atau fase ekspirasi memanjang, pola napas abnormal seperti yang ini ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa paham ya terkait dengan 3 diagnosa yang sering keluar pada saat ujian. Semoga teman-teman bisa paham dari yang saya jelaskan ya.